Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Aprilia, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kultur jaringan, saya akan mereview 2 jurnal mengenai zat pengatur tumbuh pada kultur jaringan bunga adenium. Jadi, jurnal yang saya ambil itu yang pertama dengan judul pemberian benzoaminopurin terhadap eksplan bunga Adenium obesum secara in vitro, dan jurnal yang kedua itu in vitro propagation of Adenium obesum Rome and Shaw. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang judul jurnal yang pertama, yaitu pemberian benzoaminopurin atau BAP terhadap Adenium obesum secara in vitro. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum yang mana bunga adenium itu? Nah, jadi bunga adenium itu hampir sama dengan bunga Kamboja, hampir mirip, cuman dia bedanya kalau Kamboja kan bunganya tuh bisa tumbuh tinggi, tapi kalau adenium ini dia bunganya cenderung pendek dan dia memiliki kekhasannya tersendiri, yaitu bentuk umbi batangnya itu berbentuk seperti bonggol. Nah, jadi bunga adenium itu sering disebut dengan Kamboja Jepang, dan bunga adenium ini berasal dari daerah gurun pasir di daratan Afrika. Nah, karena dia berasal dari daerah gurun pasir, jadi bunga adenium ini memiliki julukan desert rose atau mawar padang pasir. Nah, jadi seiring perkembangan ilmu dan teknologi, perbanyakan bunga adenium ini sering dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Nah, keberhasilan dalam teknik kultur jaringan ini sangat ditentukan oleh media yang digunakan dan zat pengatur tumbuhnya. Jadi, tidak semua eksplan itu cocok dengan zat pengatur tumbuh tertentu atau dengan media tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai sumber asal eksplan dan konsentrasi benzoaminopurin atau BAP secara in vitro. Nah, kemudian hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa digunakan menjadi masukan terhadap penggunaan zat pengatur tumbuh BAP terhadap eksplan adenium. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor E, itu adalah penggunaan eksplan. Jadi ada E1 itu penggunaan eksplan batang adenium, dan E2 itu penggunaan eksplan tunas pucuk adenium. Kemudian faktor yang kedua itu ada pemberian BAP dengan 4 taraf perlakuan. Yang pertama ada B0, itu tanpa pemberian BAP atau sebagai kontrol, dan yang kedua itu ada B1, itu penggunaan BAP-nya sebanyak 0,1 mg per liter, dan B2-nya BAP sebanyak 1,0 mg per liter, dan kemudian yang terakhir B3, pemberian BAP sebanyak 10 mg per liter. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari penelitian ini. Jadi, yang pertama kita bahas tentang persentase tumbuh eksplan. Nah, pemberian BAP ini memberikan respon yang baik terhadap pertumbuhan eksplan bunga adenium obesum. Jadi, persentase tertinggi itu terdapat pada perlakuan E2B2 dengan persentase tumbuh 83,33%, dan persentase terendah itu terdapat pada perlakuan E2B0 dan E2B1. Itu untuk penggunaan konsentrasi rendah ya. Dan kalau untuk penggunaan konsentrasi tinggi itu terdapat pada perlakuan E2B3 dengan persentase tumbuh 66,67%. Nah, selanjutnya yaitu umur pembentukan tunas. Jadi di antara 2 eksplan yang digunakan, yaitu tunas batang dan tunas pucuk, antara keduanya itu yang lebih cepat tumbuh adalah pada tunas pucuk atau pada perlakuan E2. Jadi tingginya konsentrasi ZPT yang terakumulasi dalam eksplan menjadi pemicu terhambatnya pertumbuhan eksplan, karena penggunaan eksplan tunas yang dengan dosis yang lebih tinggi itu menyebabkan persentase tumbuh menurun, disebabkan pada eksplan tunas itu sudah terdapat fitohormon alami, sehingga aplikasi BAP dan pada tanaman akan meningkatkan kadar zat pengatur tumbuh tanaman.
Jadi penambahan zat pengaruh tumbuh di dalam media itu merupakan salah satu faktor penentu mempengaruhi keberhasilannya kultur jaringan. Nah, selanjutnya itu adalah persentase pembentukan tunas. Jadi persentase pembentukan tunas tercepat itu terdapat pada perlakuan E2B2. Nah, berdasarkan gambar ini, jadi di situ terlihat bahwa perlakuan E1B1 menunjukkan perkembangan tunas yang lebih lambat. Selain itu, masih terdapat kalus yang belum membentuk tunas maupun akar. Nah, sedangkan pada perlakuan E2B2 ini mengalami pembentukan tunas yang lebih baik. Akar pun mulai muncul dengan terdapatnya tonjolan putih kekuningan yang mulai nampak pada bagian bawah tubuh ekspan. Nah, kalus juga masih tampak yang menandakan aktifnya sel meristematik akibat dari pemberian BAP. Nah, jadi ZPT ini merupakan golongan sitokinin. BAP tadi ya, merupakan golongan sitokinin yang dapat mendorong pembentukan tunas adventif. Pemberian sitokinin saja tanpa oksin mampu meningkatkan jumlah tunas dengan cara melipat gandakan jumlah mata tunas. Selanjutnya yaitu umur munculnya pembentukan kalus dan presentasi pembentukan kalus. Jadi, persentase tumbuh kalus dengan inisiasi pembentukan kalus terdapat pada ekspan yang tanpa menggunakan ZPT. Jadi, pemberian BAP itu menyebabkan rendahnya pembentukan kalus karena semakin tinggi BAP maka menyebabkan kalus tidak muncul. Pada perlakuan E2B2 dan E2B3 itu tidak terbentuknya kalus. Nah, nilai tertinggi dijumpai pada perlakuan E1B0 dan E2B0. Serta kedua perlakuan ini menghasilkan persentase kalus 60% dan 33,33%. Peningkatan konsentrasi BAP di atas 1 mg per liter terjadi penurunan persentase. Jadi pada konsentrasi 1-10 mg itu tidak terjadinya pembentukan kalus karena pemberian BAP yang dengan konsentrasi tinggi itu menyebabkan kalus itu tidak muncul. Nah, selanjutnya yaitu umur munculnya pembentukan akar dan persentase pembentukan akar. Jadi pada pemberian perlakuan BAP dan sumber asal ekspan itu tidak mempengaruhi dalam proses pembentukan akar karena pada perlakuan menggunakan ZPT yang dengan konsentrasi rendah juga memperlihatkan pembentukan akar dengan baik. Nah, dari hasil pengamatan diketahui bahwa dengan ataupun tanpa penggunaan BAP, ekspan mampu mengeluarkan akar yang lebih baik, yang mana pada perlakuan E1B0 dan E2B3 mampu meningkatkan persentase pembentukan akar sebesar 16,67%. Hal ini karena membuktikan bahwa sel akar umumnya mengandung oksin untuk memanjang secara normal. Jadi baik menggunakan BAP ataupun tidak, jadi akar itu memiliki kemampuan sendiri untuk memanjang secara normal. Baik, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa konsentrasi BAP tertinggi itu pada perkembangan ekspan terjadi pada konsentrasi BAP 1,0 mg per liter dan ekspan terbaik itu terdapat pada ekspan yang berasal dari meristem, yaitu pada tunas pucuk. Baik, selanjutnya kita akan membahas jurnal yang kedua, yaitu In Vitro Propagation of Adenium obesum Romanshaw. Selanjutnya yaitu media kultur. Jadi yang pertama, ujung pucuk dipotong sekitar 0,5 sampai dengan 1 cm di atas batang bibit. Nah, jadi di sini ekspan yang digunakan adalah ujung pucuknya. Nah, terus kemudian ekspan yang sudah dipotong tadi dieksisi secara aseptik dan dikultur pada media basal MS dan ditambahkan ZPT yaitu NAA dan BA. NAA yang digunakan dengan konsentrasi 0, kemudian 2,7 atau 5,4 mikro, dan BA yang digunakan itu dengan konsentrasi 0, 4,4, 13,3 atau 22,2 mikro. Kemudian siklus kulturnya itu selama 4 minggu. Selanjutnya kita akan membahas dari hasil dari penelitian ini. Jadi presentase tunas yang tumbuh berkembang dengan baik itu terdapat pada media MS yang mengandung 22,2 mikro BA. Nah, jadi kehadiran BA dalam medium itu tampaknya optimal untuk pembentukan pucuk. Ini
mungkin menunjukkan bahwa pembentukan tunas itu membutuhkan sitokinin. Kemudian kombinasi BA dan NAA yang digunakan itu tidak memberikan respon yang lebih baik dalam multiplikasi pucuk dibandingkan dengan penggunaan BA saja. Nah, ini mungkin terjadi karena perbedaan tingkat endogen regulator pertumbuhannya. Nah, jadi aplikasi NAA yang digunakan pada Adenium rubensum ini hanya memiliki sedikit efek pada induksi pembentukan tunas jika dibandingkan dengan penggunaan BA saja. Kemudian dengan kombinasi NAA dan BA pada semua konsentrasi yang tergabung di dalam media itu menghasilkan pembentukan kalus yang kuning gembur. Jadi pada awalnya kalus yang tumbuh dari ujung ekspan itu pertumbuhannya agak lambat, dan kemudian setelah umur subkultur 4 minggu itu pertumbuhannya menjadi semakin cepat. Nah, kemudian di sini dapat dilihat beberapa gambar. Yang pertama itu yang A, itu adalah pembentukan tunas multiple dari biakan ujung tunas. Kemudian yang B itu adalah pembentukan kalus, dan yang C adalah planlet berakar. Kemudian yang D adalah planlet berumur 3 bulan. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan ZPT dengan konsentrasi yang berbeda pada ekspan bunga adenium itu memberikan efek atau pengaruh yang berbeda juga. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.